Iya memang kalau misalnya OTT kan kayak tadi yang udah dibahas ya. Jadi kayak misalnya paling enggak kita di setiap handphone orang udah punya lah tuh aplikasi si merah, si biru maupun ya yang lain-lain. Nah, tapi kalau untuk TV digital itu sebenarnya beda. TV digital itu sebenarnya TV terestrial atau TV free to air lah. Oh, TV yang free to air. Oke. Yang gratis gitu ya. Nah, itu sekarang shifting ke digital. Jadi ditontonnya tuh via gadget. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Halo teman-teman, welcome back di podcast Literasi Digital. Barengan sama aku Indi Arisa Dan aku Satya Yozi. Dan yang pasti kita mau nyapa-nyapa dulu buat teman-teman yang sekarang lagi nonton dan mendengarkan aja. Betul. Gimana sekali lagi? Yang nonton aja atau mendengarkan aja? Betul sekali. Kalau yang nonton pasti kamu lagi di YouTube-nya Siberkreasi. Kalau yang denger doang pasti kalian dari Spotify-nya Siberkreasi. Betul sekali. Satya apa kabar loh? Aku semakin sehat, semakin Alhamdulillah. subur, semakin bahagia ya. Bagus. Karena kan udah cair ya. Semua di hidup ini cair, masalah udah cair, Invoice udah cair. Itu paling penting. Betul sekali. Kan? Jadi buat teman-teman di sini ya, jangan lupa untuk selalu bahagia dan juga terhibur ya. Mungkin bisa dengan tontonan-tontonan yang kamu subscribe ya. Betul. Atau mungkin yang kamu lagi di rumah nonton-nonton TV atau mungkin nonton dari handphone doang. Iya, karena kan zaman sekarang orang-orang biasanya banyak mencari hiburan lewat tontonan ya. Betul sekali, dan banyak juga pilihan-pilihan platform untuk kamu nonton nih. Bener banget Kak Indi. Itu dia. Sekarang kan banyak banget ya. Coba kalau misalnya langganan tuh pasti ada di Di si merah, si kuning. yang biru juga. Biru. Yang tontonan kartunnya banyak. Iya, kalau kuning tuh biasanya yang ini ya, drama Korea, drakor, si kuning. Drakor. Kalau yang paling banyak diperbincangkan yang merah ya biasanya. Yang merah. Soalnya mimin Instagramnya dia lucu banget. Iya, miminnya lucu, betul. Suka reply komen. Betul. Gitu. Setuju. Jadi teman-teman, kamu lebih banyak nonton di yang mana? Karena hari ini kita akan ngebahas tentang siaran TV digital. Dan satu lagi nih, ada over the top atau yang kita biasa lebih common tuh dengernya istilah OTT disingkat aja. Betul, OTT Indi. Jadi makanya kita bakal ngobrol langsung biar kita nggak so tahu ya. Betul sekali, Ya takutnya kan kita salah. Iya, takutnya kita malah jadi Anabel ya. Apa tuh? Analisa gembel ya kan. Jadi kita harus kita harus dapat langsung informasi dari yang terpercaya. Betul. Dan biar ngobrolnya nggak cuma gogon-gogon alias gosip underground, kita mau sekarang tayangin gitu di YouTube dan juga dengerin audionya kan di Spotify. Kita akan undang seorang narasumber. Wah, ini top Markotob. Apa tuh yang Saking bikin top? Markotobnya Tob Markotob. Oh, pakai B. Iya. Pakai kol-kolah. Itu enggak, itu idgom. Oh, idgom. Markotob. Iya, Markotob. Itu harus mantul ya. Iya. Jadi dengungnya tuh di sini. Jadi Di kayak sini. tweng gitu sedikit. Nah gitu ya. Tob Markotop. Beliau adalah seorang sutradara, produser film pendek dan juga web series. Saatnya siapa tahu nanti mau casting. Boleh. Mungkin ada pemeran-pemeran yang kayak ketabrak kereta. Ketabrak mobil, aku cocok. Enggak, itu mantul lagi nanti keretanya dong. Enggak, karena aku kan after kejadian, bengkaknya, memarnya itu di aku. Lebam. Ungu, kan ini warna kulit aku kan ini ya, ungu lebam ini. Cocok. Kalau dalam bahasa Sunda itu genek. Genek ya, bahasa Jermannya tuh genek. Oh, I see. Genek ya. Dan juga beliau adalah owner PH, udah pasti ya, production house ya. Betul. Bukan PH Balance Skincare. bukan juga PH delivery ya, bukan. Itu nanti jadinya Tasya Farasya atau Suhai Salim. Iya, jangan. Ya. Dan juga Movieholic Production. Lalu ada lagi Apa lagi? Founder Flick Magazine, majalah film digital pertama di Indonesia. Gokil. Selain itu masih sempat-sempatnya juga mengabdikan ilmunya untuk dibagikan. Ini memang masyarakat teladan sekali. Apa di? Mengabdikan ilmu untuk dibagikan kepada masyarakat. Iya, masyarakat teladan. Seperti tagline kampus kita dulu kampus ya. Kita dulu, betul. Oke, tapi beliau ini ngajar dan sebagai dosennya itu di Fakultas Film Bina Nusantara University. Oh, Binus University. Langsung saja kita panggilkan. Yes. Langsung saja, inilah dia Titis Sabto Raharjo. Yeay, Mas Titis. Halo Indi. Satya. Aku kalau jadi Mas Titis dari tadi aku gini kayak kapan nama gue dipanggil? Lama banget bridgingnya. Lama banget bridgingnya. Gitu kan. Apa kabar Mas Titis? Baik. Seru ya berdua ya. Apa emang mau nggak mau harus gini. Tuntutan profesi. Betul. Kalau nggak kita nggak manjang nanti episode-nya. Betul. Gak apa-apa, kita bisa, yang penting udah ngopi ya. Yang penting udah ngopi, udah semangat, udah segar. Apa? Udah makan. Udah makan. Udah. Mas Titis lebih ke KV person atau T person?
Aku teh kayaknya. Teh ya. Oh, berarti biasanya kalau ini punya asam lambung biasa. Jadi cannot relate dong sama kopsu-kopsuan nowadays. Relate cuman udah asam lambung berjalannya umur ya kan. Iya. Nggak boleh kebanyakan. Nggak boleh kebanyakan karena jatuhnya jadinya bukan asam lambung, udah GERD kalian. Ini udah ke GERD ya jatuhnya. Gitu ya. Langsung begitu minum 2 sedot udah gitu. Artinya umur ya. Ya kan, usia gitu teman-teman. Betul. Dan kita sekarang akan ngobrol tentunya sama Mas Titi Sabto ya, tentang perkembangan tayangan serta siaran di masa kini. Wow. So 2022 lah ya. Iya betul. Abad era 21. Betul. Guys gitu. Nah Mas Titis boleh diceritain lagi gak tentang kiprah dan juga latar belakang Mas Titis memilih karir yang ini beririsan. Beririsan tahu kan diagram tahu lingkaran. Yang 2 lingkaran ada irisan. Boleh balik ke Mas Titis. Iya betul itu ya maksudnya ya. Iya. Dengan dunia hiburan terutama dengan klien beragam termasuk jasa over the top tadi atau OTT dan juga TV digitalnya. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam sih. Terserah kamu nonton ini kapan ya teman-teman. Iya, pokoknya ya gue sih sebenarnya biasanya di depan di belakang kamera ya. Jadi pertama ini enggak sih udah beberapa kali disuruh ngomong di podcast kayak gini-gini tuh jadinya agak kayak ya mungkin agak bingung ya maksudnya. Iya. Nggak apa-apa sih cuman pengalaman berbeda ya makanya untung berdua lo. Iya, karena Mas segala sesuatunya kalau belum terbiasa akan terbiasa, apalagi kalau kita drive-nya adalah uang. Iya. Kita semua akan semangat banget. Betul. Dalam pekerjaan apapun ya, lulusan apa, kerjanya di mana, kalau udah uang mah belajar. Come in gitu, we're in kalau di situ. Jadi aku yakin Mas Titis juga akan terbiasa, Mas. Ya nggak apa-apa tapi seru sih pengalaman kayak gini dan ya kita akan ngobrol seru ya buat nanti antara OTT sama TV digital. Gak apa-apa nanti kalau gak seru lempar ke Satya. Beban ya. Tapi mungkin gini Mas Titis, yang pertama mungkin kalau di sini banyak teman-teman yang masih sedikit bingung. Sebenarnya ini kita udah sempat ngobrol juga tadi sebelum kita on cam, tapi mungkin boleh di-share juga nih ke teman-teman yang udah nonton perbedaan antara OTT dan TV digital itu seperti apa. Oke, kalau gua itu kan emang awal karirnya di 2009 bikin Flick tadi itu. Oke. Jadi Flick tuh majalah film digital pertama di Indonesia. Jadi kalau misalnya dulu majalah film cuma bisa dibaca, gue dulu bikin di download. Terus habis itu nanti lo bisa klik-klik itu ada trailernya, ada suaranya. Gitu. Jadi menarik. Tapi mungkin timingnya salah karena 2009 dulu masih belum terlalu literasi digitalnya ini masih belum terlalu masuk ke anak-anak gitu ya. Masih anak zaman saat itu belum terlalu melek kayak sekarang ya. Terlalu melek gitu. Aku jadi agak teringat dengan fenomena boba ya. Lo tau gak sih yang inisial HH itu? Iya. Itu tuh kan kayak dia dari lama tapi pas boomingnya malah yang merek lain ya. Iya betul. Yang berikutnya. Nah ini juga mungkin sekarang kita harusnya sih udah lebih aware. Dan juga mungkin sekarang semakin banyak dong marketnya dari Flick ini. Ya tapi kan Flick itu sebenarnya memang permulaan doang gitu. Jadi memang beberapa tahun akhirnya karena majalah digitalnya kurang mendapatkan ya download dan lain-lain. Akhirnya kita bikin jadi website. Oke. Akhirnya kita shifting ke produksi digital. Nanti itu kita khusus nanganin klien-klien yang digital gitu. Jadi kayak buat YouTube dan lain-lain gitu. Jadi makanya kenapa soal TV digital atau OTT ini gue cukup tahu lah cukup gitu. Karena memang ya. Dari awal karir itu memang gue khusus di digital gitu. Oke, jadi gitu ya ternyata dari awal karir dan juga ketertarikan mungkin ya Mas Titis ya gitu. Tapi kalau misalkan tadi nih ngebahas tentang perbedaan antara si OTT dan TV digital itu seperti apa sih Mas? Perkembangannya sekarang. Perkembangannya ya. Jadi memang kalau misalnya OTT kan kayak tadi yang udah dibahas ya. Jadi kayak misalnya paling nggak kita di setiap handphone orang udah punya lah tuh aplikasi si merah, si biru maupun ya yang lain-lain. Nah, tapi kalau untuk TV digital itu sebenarnya beda. TV digital itu sebenarnya TV terestrial atau TV free to air lah. Oh, TV yang free to air. Oke. Yang gratis gitu ya. Nah, itu sekarang shifting ke digital. Jadi ditontonnya tuh via gadget. Gadget juga. Oke, I see. Tapi nggak usah bayar gitu. Iya. Jadi itu yang free to air tadi. Kalau yang OTT ini kan emang ada subscribe-nya gitu. Kita kadang sampai capek ya kalau berlangganannya banyak banget. Yang merah tagihannya berapa per bulan. Mungkin bisa sharing ya. Betul, sama bisa family. sharing. Terus yang biru apa segala macam. Tapi kalau yang TV digital ini yang tadinya biasa kita tonton di TV konvensional, kita bisa nonton di gadget karena mungkin memenuhi ketuntutan
kebutuhan orang untuk yang selalu mobile. Betul, ya? Bisa jadi benar. Nah, tapi kalau misalkan dari Mas Titi sendiri gitu ngelihat fenomena sekarang ya, di mana maksudnya OTT itu kan bisa dibilang menjamur dari yang sebelumnya mungkin cuman kita bisa bilang dulunya dia adalah channel TV biasa, tiba-tiba mereka create OTT juga misalkan. Itu kan udah banyak juga kan Mas sekarang. Nah, mungkin faktor apa sih Mas yang bikin orang tuh shifting gitu dari yang TV biasa atau mungkin channel TV biasa terus mereka shifting jadi bikin OTT juga? Ya karena sebenarnya demand ya. Karena misalnya kayak TV biasa itu kan programnya udah diatur sebelumnya. Iya. Ada programmingnya kan. Yes. Kan kita nggak bisa nentuin mau nonton apa di jam apa, mereka udah nentuin nih, tim programmingnya udah ada gitu. Sebenarnya kalau OTT mereka membuat untuk di customize untuk orang tuh mau nonton apa, kapan aja, di mana aja bisa tinggal milih. Jadi ada program-program di dalamnya yang bisa tinggal dipilih. Kalau selama ini kita biasanya ngikutin rundown sih yang punya TV. Ya jadi kalau biasa dulu ya kayak ada TV salah satu yang terkenal dengan acara yang gebiar-gebiaran atau yang lain-lain itu saya cukup kenal lah sama programmernya. Programmernya itu emang gila film, gila TV luar. Jadi dia ngebikin program bagus. Nah itu TV digital atau TV free to air harus punya orang-orang seperti itu biar biar penonton tuh ke-guide ke sana tetap keep up gitu. Tapi kalau misalnya OTT sekarang memang lebih banyak ke anak-anak yang mungkin Jabodetabek lah ya kalau gue bilang sih ya. Yang pokoknya tinggal di kota-kota besar terutama. Kota-kota besar ya gitu. Yang mungkin lebih dapat awareness-nya tuh lebih dapat tentang si OTT ini juga. Karena mungkin lebih terpapar digital. Kita juga mungkin kalau untuk biaya berlangganan paket dan wifi tuh kayaknya udah merem ya gitu. Apalagi anak-anak Jakarta. Gimana sekali lagi? Jakarta. Nice, exactly. Nah, itu tuh udah kayak berlangganan paket internet, data dan lain-lain tuh udah kayak membeli 2-3 gelas kopi saja. Iya betul. Jadi kayak substitusinya tuh kayak gitu gitu. Nah balik lagi nih Mas Titis, ini kan OTT kayaknya kan makin banyak, makin menjamur dan kualitasnya juga makin baik ya. Banyak juga produsen film yang akhirnya bikin sengaja buat OTT doang kan, makanya kita suka lihat bla 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 original yang khusus buat OTT itu doang gitu ya. Tapi ternyata fenomenanya katanya sekarang pun salah satu OTT terbesar tuh marketnya atau penontonnya mengalami penurunan. Nah ini Mas Titis gimana nih ngelihatnya? Apakah OTT akan semakin merasuk ke kehidupan sehari-hari, terutama di anak muda tadi skena manis kena. Atau di TV digital emang masih punya kesempatan untuk bersaing juga? Ya kalau ngomongin itu sih seru ya, karena kita ngomongin segmen gitu. Oke. Kalau di belajar marketing STP ya. Segmentation, targeting, positioning. Habis ini bakal bahas SWOT analysis biasanya. SWOT ya. Ya kan, jadi segmennya. Jadi kalau misalnya saya ngobrol-ngobrol nih, gue ngobrol-ngobrol sama orang yang udah lama di TV. Dia bilang jangan salah, OTT emang banyak gitu, tapi orang-orang di daerah gitu ya itu masih mengandungi TV digital ya, TV terestrial gitu. Jadi kayak masih pingin nonton sinetron yang dia ikutin gitu. Yang 500 episode ke atas itu ya. Benar. Nonton ajang-ajang pemilihan. Iya. Itu kan masih ada. Pemilihan bakat dangdut misalnya. Itu kan laris banget. Wah, itu nyanyinya 3 menit, komennya 1 jam. Iya. Bahkan kadang ada 2 kali iklan ya untuk 1 komen peserta ya. Betul. Luar biasa banget loh itu. Jadi aku lebih ke ngebayangin berapa harga MC per episodenya ya. Kamu pengen masuk ke segmen itu? Skena itu? Belum masuk sih, karena aku takutnya akunya kelepasan ya kalau di segmen itu. Takutnya aku umurnya makin longgar gitu kalau di sana kan. Oke, sekarang kita kencangin lagi. Udah. Balik lagi Mas Titis, silakan. Terus kita ngomongin ini ya, kalau kita ngomongin ke brand gitu ya, kalau misalnya kita nonton di free to air itu kan di mejanya juri, di mejanya brand kopi. Bukan, kalau nggak gitu gelasnya ada brandingannya. Kalau gitu, kalau memang udah habis spotnya, biasanya layarnya jadi kecil, tiba-tiba jadi ada bannernya. Nah itu kalau menurut survei memang pengiklan itu ternyata masih suka banget untuk dia tap in di situ. Placementnya di TV konvensional. Itu mengagetkan karena seperti kita tahu kayaknya digital tuh pesat banget. Tapi ternyata TV tuh masih menjadi media darling lah ibaratnya gitu. Jadi kalau selama teman-teman juga masih ngelihat brand-brand itu masih placement di sana, ya artinya juga marketnya masih gede dan yang nonton masih banyak. Benar. Sekarang satu lagi kayak bola nih.
Oh iya. Timnas. Bola bro, futsal bro. Gua banget nih. Iya, kalau misalnya bola kan timnas siapa bener-bener. Kenapa ketawa ya Mas Titis? Kenapa produser Kanovi di sini kenapa ketawa ya? Tolong. Kan aku cuma bilang bola tuh gua banget. Iya. Kok gak ada yang percaya ya? Dan kamu abas juga kan anak basket? Aku bola iya, aku abas juga anak basket. Kayak Lakers gitu kan. Iya kan? Iya kan? Oh badannya kayak bola, Bu produser gitu. Ke arah sana Bu. Lanjut Mas Titis. Ya, pokoknya timnas gitu kan akhirnya banyak nobar-nobar di free to air gitu kan. Jadi misalnya kayak di pos Kamling atau di mana itu kan bener-bener jadi memang ternyata setelah kelihat kalau misalnya TV digital masih punya kesempatan masih banget karena faktor gratisnya itu. Iya benar itu sih. nggak akan bisa dilawan gitu kan. Iya sih. Iya. Saat lo bikin promo akan ada yang ngasih gratis gitu sebenarnya. Itu dia ya, dan itu juga menghangatkan kerukunan antar tetangga. Iya. Itu yang tadi di pos Kamli semua ngumpul pakai sarung. Iya pakai sarung, nonton bola, ngobrol, dukung siapa. Benar. Tapi memang benar sih yang tadi somehow ya OTT mungkin atau yang lebih didengar gaungnya tuh di Jabodetabek atau di kota-kota besar kan sebenarnya. Tapi memang ada ininya lagi. Mungkin OTT itu juga berkembang akan seiring berjalan waktu akan terus berkembang karena orang tuh literasinya juga semakin pingin punya menambah gitu. Orang jadi pingin aku nggak pingin nonton yang misalnya sinetron kayak gitu-gitu aja. Gue masih pingin punya alternatif tontonan yang emang kayak itu tadi original series, original film. Iya. Itu kan yang hanya ada di OTT tadi kan. Kadang dari si OTT-nya juga memang menayangkan sesuatu yang mungkin lebih menarik. Sampai akhirnya orang-orang yang sebelumnya bukan marketnya OTT itu bisa shifting ke sana juga. Karena sekarang OTT yang misalnya kayak Si Merah kan punya cabang Indonesia tuh. Karena kayak ngeluarin kayak kita mau rilis 10 film original Indonesia. Nah, yang kayak gitu kan jadinya orang kayak wah gitu kan. Belum lagi ngelihat artis-artis idola tanah airnya main di film itu. Bener. Dan biasanya apapun filmnya Reza Rahadian ya. Iya. Seringnya sih beliau ya. Shout out buat Mas Reza ya, keren banget. Segmen sih tadi kita ngomongin segmen ya itu berbeda sih gitu. Tapi jadi kalau ngomongin masih punya kesempatan ya sebenarnya masih punya. Mungkin secara para pemegang atau pengendali bisnisnya gitu mereka mungkin lebih kebagi-bagi kolamnya. Tapi kita sebagai pengguna, user, penikmat tuh lebih diuntungkan kali ya Mas ya. Kita punya semakin banyak pilihan. Benar-benar karena somehow ya Mas ya. Kalau kita ngebahas kayaknya OTT itu cuma buat anak muda gitu katanya kan. Enggak juga. Contohnya? Kayak bude gue, wow. Di mana budenya tinggalnya? Bude gue. Enggak apa-apa kan Bu produsernya gue ceritain bude gue enggak boleh. Bu produser kok kayaknya keberatan. Jadi bude gue itu tuh suka masak. Terus? Ya. Jangan dulu ketawa ini serius. Nah, kalau kalian tahu sinematik acara masak di OTT tuh bagus banget kan. Dan itu tuh memang tidak ada di TV Indo. Apalagi TV Indo sekarang adanya perlombaan masak. Tapi kalau yang acara masak tuh udah sedikit. Bahkan mungkin hampir gak ada gitu. Dan ya dia tuh tahu karena gerbang awalnya tuh adalah kita bisa bilang YouTube. Gerbang awalnya tuh dari YouTube dulu. Ntar dia bilang kayak nonton ini tuh di mana sih? Ini tuh acaranya ada di mana sih gitu. Sampai akhirnya mereka juga bude gue download Si Merah, subscribe cuma buat nontonin orang lagi bikin tteokbokki. Kayak kenapa gitu kan. Kayak di YouTube juga banyak. Tapi kan memang mungkin ada suguhan yang ya pasti ada marketnya. Lebih spesifik lagi, semakin mengerucut. Dan pasti ada marketnya. Ada orang yang kayak masak mah ya bisa aja cuman baca. Tapi ada juga yang kayak seneng lihat gambarnya, visualnya, sinematiknya lebih bagus juga mungkin. Belum mungkin pengen denger ASMR motong-motong bawang gitu. Gak enak ya denger di kupingnya ya. Sorry. Kalau motong lobak gimana? Apa? Lobak. Sak. Mantap sekali. Ntar dites lagi ya di pertemuan berikutnya. Betul. Ya nanti kita akan ada ASMR berikutnya. Mas Titis kembali lagi Mas Titis. Ya Mas Titis sudah mulai bengong kelihatannya. Ini Mas Titis. Jadi so far kalau misalnya kita rangkum ya, apa aja nih kelebihan dan juga kekurangan yang muncul dari perkembangan, sekaligus juga tadi persaingan yang semakin ketat antara TV digital dan juga OTT. Ya itu kan lagi-lagi balik ke konten gitu kan. Kita ngomongin konten is the king gitu kan. Tapi yang perlu jangan lupa adalah itu distribution channelnya apa gitu. Jadi
queen-nya itu ya distribution channel. Saya selalu ngomong kayak gitu. Jadi ada king pasti kan ada queen-nya. Gitu. Soalnya sepasang ya. Iya sepasang gitu. Jadi ya king kan pasti sama queen lah. Karena dia gak mungkin membelah diri amuba. Iya. King sama king mah gak boleh, gak bisa. Karena dua-duanya ntar jadinya egois. Oh iya benar. King tuh harus sama queen. Iya betul. Sesuai kodrat ya. Pasang kodrat. itu istilah aja ya. Betul, istilah, betul. Ya udah, jadi sebenarnya lebih ke OTT kan memang menangnya di konten yang curated lah ya sebenarnya. Kita ngomong curated karena saya sempat saya kenal gitu sama beberapa programmer dari yang si merah original gitu kan, si biru original. Mereka benar-benar mengcurate untuk misalnya nih sutradara atau ini film atau ini aktor untuk masuk ke originalnya itu, wah kurasinya gila-gilaan. Ketat sekali. Karena begitu dia masuk dikasih budgetnya gede banget. Lagi-lagi kalau driven by money kan. Iya, iya benar. Ya jadi memang kelebihannya OTT kayak gitu ya, curated, orang yang maunya apa gitu kan, akhirnya ya udahlah gitu. Tapi kekurangannya mungkin ya memang lebih ke ya itu payment ya. Apalagi kan sekarang bensin naik ya. Oh iya betul. Sekarang makin macet ya. Iya. Makin macet, bensin naik. Dan by the way kalau ngomongin subscription juga gak semua orang tuh bisa komitmen loh. Iya. Kadang kan kita subscribe di awal 1, 2, 3 bulan, 4 bulan udah males gitu. Iya, sama gitu, seperti di hubungan biasanya orang kayak gitu. Betul, orang seperti itu biasanya angin-anginan kan soalnya. Kadang ada orang yang kayak coba dulu aja ini apa namanya free trial. Taunya di bulan kedepannya pas begitu ada narik duit, ketarik buat bayar kayak apa ini dah enggak. Aku gak ikut apa-apa gitu. Marah. Gak komit anaknya ya. Jadi tentukan OTT buat kamu yang bisa berkomitmen. Fix mantan lo gak bisa berarti. Lanjut Mas Titis. Oke. Kalau buat yang TV digital deh. TV digital kelebihannya ya tadi itu soal apa free ya udah pasti gitu, free bisa ditonton kapan aja di mana aja, dan sekarang udah bisa di gadget, udah bisa di tablet gitu kan. Jadi bener-bener mau nonton sinetron udah nggak harus buru-buru buru-buru pulang tamu. Nyetel ini terus habis itu tiba-tiba berantem sama anak nanti nonton kartun ada Subasa udah main. Siang suami mau bola kan. Kayak udah nggak ada gitu lagi sekarang. Udah nggak ada. Makanya di handphone sendiri. TV digital udah mulai shifting ke sana gitu kan. Cuman ya kekurangannya mungkin ya itu, kita nggak bisa memilih kayak aduh harus nunggu jam 9 nih baru bisa nonton ini gitu. Ya benar. Baiklah. Nah sekarang kalau misalnya kita nanyanya sama Mas Titis nih, seperti apakah tim bubur diaduk atau tidak diaduk ya? Mas Titis ini lebih ke tim OTT apa tim TV digital? Which one do you prefer? Jujur aja berapa ya 3 tahun belakangan ini kayaknya udah 5 tahun ya udah nggak pernah nonton TV lagi. Aku juga lagi. TV free to air. Iya. Jujur aja udah gak pernah gitu. Gue masih lagi. Ada waktu sayang? Apa? Ada waktu? Ada sebelum tidur. Gue soalnya sih tidur nyalain TV banget. Oh harus ada yang suara-suara nemenin gitu kan ya? Iya karena bisa sendiri. Oh ya bisa kayak gitu ya. Maaf ya Mas. Santai aja gak apa-apa. Maaf ya. Kadang suka agak internal jokesnya. Iya betul. Jadi sebenarnya TV digital masih ya sebenarnya sejak zaman ada salah satu dulu TV yang lumayan oke lah segi dari sinematik dan lain-lainnya itu masih nonton. Oke. Tapi begitu dia zaman makin menurun gitu ya. Nah itu kita juga udah terus apalagi OTT udah makin oke gitu ya. Oke benar. Jadi sebenarnya lebih ke ini sih milih-milih tontonan sih gitu kan, waktu makin dikit gitu-gitu. Jadi kayaknya sih lebih ke tim OTT. Tim OTT. Aku juga tim OTT. Kalau TV aku bahkan kayaknya udah sampai 8 atau 10 tahun gak pernah nonton TV gitu. Dan itu tanpa sadar dilakukan ya gitu. Apalagi tadi benar kata Satya mulai mengarah ke sana itu semenjak kita punya digital streaming platform. Iya, misalnya, ada gadget. Ada YouTube segala macam juga kan, dari situ yang udah mulai ngerasa kita kalau bisa nentuin pilihan tontonan sendiri pasti prefer untuk yang kita bisa atur sendiri jadwalnya. Betul, gitu mau nonton apa, di mana, kapan. Sama lebih ke ini juga sih ya, mungkin kalau aku nambahin kayak zaman sekarang tuh kan kadang kalau TV orang tua nggak bisa kontrol tontonan anak ya gitu. Tontonan anak tuh kan kadang ya anak nonton TV aja, orang tuanya mungkin lagi sibuk kerja atau mungkin lagi ngerjain pekerjaan rumah, tapi kan mungkin tontonannya bukan
sesuai dengan umurnya. Kalau sekarang kan ada yang udah didesain for kids. Iya gitu. Kalau di OTT kan sekarang udah ada tuh diklik untuk bagian yang anak-anak. Nanti isinya udah tontonan anak-anak doang, yang lainnya nggak bakal. Jadi terkurasi dengan baik gitu. Karena kan di era digital sekarang kan anak-anak paling bahaya ya. Betul. Mantap banyak bergaul dengan moms ya. Iya, aku memang banyak teman-teman momsnya ya. Oke, moms gitu. Tapi seru juga sih soal ngomongin TV digital ya, karena orang tua aku gitu ya, atau mungkin bude. Iya, bude dan lain-lain itu. Pengen lihat, nanti ada foto bude di sini ya. Sering my bude. Sebenarnya masih nonton gitu. Karena kayak papaku itu masih kayak dia mantengin TV aja walaupun nggak tahu apa yang acaranya apa. Kayak saatnya sebelum tidur yang penting ada bunyi-bunyi pengantar tidur. Betul. Walaupun papaku juga nonton YouTube gitu misalnya gitu, tapi dia masih setia gitu sama TV. Nyalain TV karena terbiasa aja buat nonton TV. Ya gitu. Jadi mungkin memang TV digital masih ada aja. Masih bisa ya, itu tadi seperti kita bahas. Masih tadi. win people's heart lah ya. Win people's heart. Oke, nah last but not least nih, Mas Titis. Kira-kira menurut Mas Titis sendiri kayak gimana sih peranan dari literasi digital dalam menanggapi perkembangan over the top atau OTT ini atau maupun TV digital? Nah ini cukup penting sih karena literasi digital memang udah harus diterapin dari dini. Ini mau cerita dikit. Jadi anakku kemarin baru masuk SD, baru nih Juli kemarin. Agak kaget ketika salah satu pelajarannya itu adalah TIK, teknologi informatika. Iya, informasi dan komunikasi. Iya, apalah itu? Iya, TIK. Ya, jadi anakku baru masuk SD dapat satu pelajaran TIK yang dimana kurikulumnya itu ngebahas soal itu. Ini gambar apa TV, ini gambar apa, ini dari yang gitu ya. Handphone, ini apa. Jadi memang literasi itu udah diterapkan dari kita dini. Dulu waktu kita SD kayaknya nggak ada gitu. Nggak ada, belum. Ya jadi itu insight yang menarik gitu ya. Sekarang anak SD sekarang kelas 1 udah diajarin informatika gitu ya. Teknologi informasi ya itulah. Jadi kayak peran literasi digital memang harus diterapkan dari dini gitu. Jadi untuk perkembangan OTT atau TV digital udah tahu lah sebenarnya gitu. Kita harus bijak memilih yang mana kayak gitu. That's why tuh saat ya literasi digital literally important. Sekali lagi boleh. Literasi digital literally important. Indi fix banget habis ini kontrak buat season depan. Kominfo will loves you. Selamat malam Bapak Johnny G. Plate. Iya, waduh. Udah pernah MC kan? Iya benar. Buat acara Pak Johnny. Iya betul. G. Plate. Ya jangan salah lagi. Ya. Indi Pak Indi Arisa. Iya. Jadi bagus ya perannya tuh, mungkin nggak tahu itu mungkin Kominfo juga ya yang masukin ke kurikulum itu. Bisa jadi karena kan itu juga informasi memang tentang informasi tadi TIK tadi mungkin itu memang diajarkan dari dini karena nanti mungkin pelan-pelan ditambahin kurikulumnya makin naik kelas sampai akhirnya mungkin kan nanti ya pas besarnya tadi ya dia udah tahu harus anak ini sudah tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana tontonan yang cocok, mana yang tidak. Betul, jangan salah kita juga kan roadshow literasi digital secara virtual kan. Iya. Waktu itu ke tiap provinsi di Indonesia dan juga itu kan memang banyak juga pesertanya yang anak-anak masih usia belia. Betul, ada yang SMP, kecil, SD juga bahkan ada. Sip deh kalau kayak gitu. Terima kasih Mas Titis Sabto. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali insight-nya. Tangan virtual boleh ya, kasih emoji tepuk tangan di bawah. Prok pakai emoji. Thank you. Betul. Teman-teman terima kasih banyak udah nyimak obrolan kami ya tentang siaran TV digital dan juga over the top atau OTT. Semoga semakin membuka bukan mata batin ya, tapi pengetahuan betul. Itu dia. Dan yang pasti kita bertiga mau pamit dulu. Aku Indi Arisa. Aku Satya Yozi. Dan juga Sabto. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye. Dadah Mas biar seru dah. Nah gitu dah. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital.